Shalom Indonesia, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam program Aspek Kehidupan ya. Hari ini saya memundurkan 1 jam karena waktu antara saya eh, selesai memberikan les musik di Magelang di kota itu agak terlalu mepet sehingga lebih aman kalau mundur 1 jam. Mungkin untuk seterusnya kita akan terus menjadi jam 7 ya supaya saya tidak terburu-buru untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, sebelum kelas kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk malam hari ini kami belajar aspek kehidupan dalam tokoh Yusuf. Bagaimana hidup itu harus berarti. Oleh karena itu, kami tidak bisa berarti kalau kami masih menyimpan luka. Hidup kami akan menebarkan luka kalau kami tidak mau sembuh. Oleh karena itu, Engkau memberkati materi hari ini, beri hamba-Mu sukacita, kesehatan, semangat untuk mengajar, dan kami semua para pembelajar dari utara, selatan, barat, timur, Kau datangkan untuk belajar bersama-sama, duduk di kaki-Mu, dan mengerti isi firman-Mu, bahkan menjadi pelaku-pelaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, hari ini kita bertemu dalam tema luka itu telah sembuh. Ya, ada satu pepatah dari bahasa asing, no pain no gain ya. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada luka ya seperti itu. Baik, jadi tidak ada satupun dari hidup kita ini yang bebas dari luka. Oleh karena itu kita harus bagaimana sembuh. Karena hanya orang yang sembuh yang bisa menyembuhkan. Karena hanya orang yang pulih yang bisa dipakai Tuhan memulihkan. Karena hanya orang yang merdeka yang bisa dipakai Tuhan memerdekakan. Selebihnya orang yang sakit, orang yang dendam, orang yang pahit, orang yang terluka, maka dia akan menyakiti, maka dia akan membalas dendam, maka dia akan melukai ya, maka dia akan menjadi pribadi yang menebarkan rasa pahit, bukan rasa manis. Oleh karena itu, kita telah sampai di satu materi yang judulnya luka itu telah sembuh. Sebentar ya, izinkan saya ngambil charger dulu untuk handphone saya. Sebentar. Sepertinya saya harus siapkan cadangan ini dayanya supaya eh, kita lebih aman ya, karena saya pakai handphone untuk contekan, untuk mencontek materinya. Baik, ya, puji Tuhan dayanya udah masuk. Baik, eh di sini kita akan lihat ya. Baik, kita akan lihat satu video profile saya sendiri, profile saya sendiri. Kalau ada judul baru kan kita putar profile ya. Supaya Anda nggak bosan, saya putar yang lain. Karena saya punya banyak sekali video profile yang saya pisah-pisahkan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan sebagainya, supaya nggak bosan juga ya. Baik, kita akan saksikan dulu video profile pembicara kita hari ini, yaitu saya sendiri.
Maaf ya, saya akan ulangi karena ada gangguan ini. Ya. Baik, itu tadi pemutaran video profile, yaitu pelayanan yang Tuhan percayakan melalui media YouTube. Ya, baik. Saat ini kita akan belajar tentang luka itu telah sembuh. Ya, luka itu telah sembuh. Saya akan share screen di sini. Bentar ya, ternyata format besarnya belum sih. Bentar ya. Tadi udah saya siapkan, tapi rupanya dia menghilang. Ya, baik. Saya akan coba buka lagi di sini. Ya, ini dia. Luka itu harus sembuh, bukan hanya sembuh, tapi harus sembuh. Ya, luka itu harus sembuh. Ya. Materi ini pernah saya sampaikan di retreat keluarga di Family Camp yang diadakan oleh Yayasan Jenius Alkitab di Dusun Sahabat Alam. Ya, dan materi ini ditulis oleh anugerah Tuhan oleh saya sendiri dengan anugerah Tuhan. Nah, kenapa dalam musim-musim kehidupan kita minggu lalu kita udah belajar bahwa Yusuf itu memiliki musim-musim di dalam hidupnya. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana Yusuf itu mengalami kesembuhan dari luka-luka masa lalunya. Mungkin banyak dari saudara atau sebagian kecil atau semua dari saudara itu belum pernah mendengar pengajaran saya dengan judul 8 Tangisan Yusuf. Nah, saya nggak akan ngajarkan itu lagi karena itu juga panjang, itu 3 sesi ya. Biarkan kalau Anda yang kepengen belajar 8 Tangisan Yusuf, ketik aja di YouTube 8 Tangisan Yusuf akan ketemu khotbah saya dengan judul itu ya. Nah, sekarang kita lihat
luka masa lalu itu akan menghambat masa depan kita. Luka masa lalu itu akan menghambat masa depan kita. Jadi jangan biarkan luka masa lalu itu menghambat masa depan kita. Kalau kita ada hal-hal yang kita nggak beres di masa sekarang, maka itu juga akan menghambat masa depan kita di masa yang akan datang. Kalau masa lalu kita ada yang nggak beres, akan mempengaruhi masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kesembuhan luka kita di masa sekarang itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kesembuhan luka kita di masa lalu itu juga akan mempengaruhi masa depan kita, masa sekarangnya kita. Jadi kehidupan manusia itu kalau digambarkan dalam satu pita, dalam satu timeline, itu akan terdiri dari masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Oleh karena itu, luka-luka yang terjadi di masa lalu itu harus sembuh. Karena kita belajar dalam aspek kehidupan ini, kita masuk dalam gambar yang kesekian. Gambar pertama ada mata air. Gambar yang kedua adalah gambar pohon. Gambar yang ketiga adalah gambar timbangan. Saat ini kita ada di gambar yang keempat, yaitu jam. Artinya hidup itu bukan soal panjang pendeknya, tapi kita mau isi dengan apa. Nah, kalau hidup kita ini dipenuhi dengan luka, bagaimana caranya kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa caranya dipakai Tuhan lebih jauh lagi? Nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Yusuf adalah orang yang mengalami banyak peristiwa-peristiwa pahit di dalam hidupnya, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, karena dia mendapat perlakuan kasih sayang dari orang tuanya yang berlebih. Dia tuh lebih dikasih daripada saudara-saudara yang lain karena dia dilahirkan dari seorang ibu yang lebih dikasih daripada istri yang lain. Sehingga ini menyebabkan timbulnya rasa iri dari saudara-saudaranya. Dan rasa iri ini ketika saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf tidak baik, otomatis menjadikan satu luka batin di dalam hidup Yusuf. Oleh karena itu di sini para orang tua ingat, jangan membeda-bedakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kita harus memperlakukan anak-anak kita dengan rata, dengan kasih sayang yang sama. Jangan ada satu yang lebih disayangi dari yang lainnya, seperti Yusuf lebih disayangi dari saudara-saudara yang lain. Pada akhirnya hal itu akan menimbulkan luka. Yang pertama yang terjadi dengan Yusuf adalah dia dibenci, dia tidak diperlakukan dengan ramah. Hati-hati kalau kakak beradik saling iri satu dengan yang lain. Maka ini akan terjadi. Kakak beradik nggak bisa rukun. Ada rasa iri, memperlakukan satu dengan yang lain dengan tidak ramah. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Dia diperlakukan dengan tidak ramah, karena ini cerita Yusuf, cerita terkenal, ayat-ayatnya nggak perlu saya baca ya. Nanti kalau ada ayat-ayat yang kira-kira perlu dibaca, baru kita akan baca ya. Jadi Yusuf diperlakukan dengan tidak ramah. Mungkin dia senyum nggak dibalas, mungkin dia menyapa didiamkan, mungkin kalau dia datang semua pada diam, tadinya ngobrol asik seru bergurau, ketika Yusuf datang semua pada diam. Mungkin Yusuf disindir-sindir, mungkin Yusuf diperlakukan dengan dipertunjukkan wajah-wajah mereka yang bengis, yang wajah yang tidak ramah, wajah yang tidak enak dilihat, seperti itu ya. Benar-benar nggak enak diperlakukan tidak ramah itu. Saya sering mengalami seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Setelah ibunya mati, Yusuf hanya mempunyai ayahnya, ya Yakub, dan juga Yusuf hanya mempunyai saudara-saudara tirinya. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, dia mendapat teguran dari ayahnya. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua, dia mendapat teguran dari ayahnya. Mungkin di sini ada orang tua, ingat orang tua, jangan terburu-buru membunuh impian anak-anak kita. Doakan impian dan masa depan mereka. Tuhan itu akan memakai anak-anak kita. Jangan memaksakan impian kita sebagai orang tua kepada mereka. Pemaksaan impian orang tua kepada anak-anak itu akan bisa melukai anak-anak kita. Jadi ketika Yusuf menceritakan mimpi yang pertama soal gandum-gandum, tidak masalah. Tapi begitu begitu Yusuf menceritakan mimpinya soal gandum itu nggak masalah.
Tapi begitu Yusuf menceritakan mimpinya soal matahari, bulan, dan bintang-bintang, disitulah dia ditegur oleh ayahnya. Padahal ayahnya adalah satu-satunya yang Yusuf miliki setelah ibunya meninggal. Hanya tinggal ayahnya dan adiknya Benyamin yang masih kecil. Impian yang tercoreng itu pasti melukai hidup seorang bernama Yusuf. Impian yang tercoreng itu juga melukai hidup kita kalau impian kita tidak dimengerti orang-orang di sekitar kita. Impian kita nggak dipahami, impian kita nggak divalidasi, impian kita nggak diakui, impian kita, angan-angan cita-cita kita nggak tidak juga menjadi impian yang diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Itu dialami oleh Yusuf, dialami oleh Daud, dialami oleh banyak tokoh Alkitab. Nah, nanti di dalam Yusuf ini saya mempunyai banyak materi. Saya akan stop share sebentar di sini. Saya mempunyai banyak materi Yusuf ini. Yang pertama yang minggu lalu, yaitu materi tentang bagaimana Yusuf itu memiliki musim-musim dalam hidupnya seperti 4 musim yang ada di beberapa belahan bumi ya. Yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas, kayak gitu ya. Yusuf juga punya musim-musim itu sudah kita jelaskan di pengajaran 2 minggu yang lalu. Lalu di materi ini kita belajar tentang luka-luka Yusuf, bagaimana Yusuf mengalami luka-luka yang sembuh. Lalu ada materi lagi Yusuf menghitung hari. Yusuf menghitung hari itu kita akan belajar matematika Alkitab nanti di dalam materi itu. Bagaimana hari-hari dalam hidup kita itu harus berarti. Bagaimana Tuhan menjadikan hidup kita ini 38 aspek dalam hidup kita ini harus kita lalui dengan penuh arti. Lalu nanti ada juga materi yang membahas tentang, khusus membahas tentang impian Yusuf. Ada 35 poin tentang impian Yusuf. Wah, seperti apa itu, penasaran ya. Saya hari ini mengkoleksi status-status Facebook saya yang membahas impian-impian Yusuf. Nah, teman-teman Facebook mungkin udah pernah baca berapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu itu nanti akan saya ajarkan. Kalau Anda baca mungkin berupa tulisan, ini nanti akan saya ajarkan. Nah, supaya kita ini belajar bagaimana sih bermimpi, bagaimana sih mengalami penggenapan mimpi, bagaimana sih ketika impian itu akan dihancurkan, bagaimana sih ketika impian itu ditertawakan, bagaimana sih ketika impian itu mendapat kecaman, ya seperti Yusuf itu impiannya dikecam oleh ayahnya, ya kan? Nah, itu pasti melukai. Nah, saya sudah nggak sabar nih menunggu waktunya kapan akan mengajarkan yang khusus impian itu ada 35 poin ya. Nah, impian yang tercoreng. Bagaimana Yusuf mengalami impian yang tercoreng? Berikutnya adalah apa hal-hal yang melukai hidup Yusuf? Adalah dia dilucuti. Pakaian yang jubah yang maha indah yang diberikan ayahnya itu dilucuti. Artinya, kadang-kadang dalam hidup kita ada perubahan yang begitu mendadak, plot twist. Kita mengalami plot twist dalam hidup kita. Mungkin mengalami kebangkrutan, mungkin mengalami PHK, mungkin mengalami status yang berubah di hadapan masyarakat, mungkin mengalami kehilangan orang yang disayangi, mungkin mengalami adaptasi di tempat yang baru yang tidak mudah, mungkin mengalami dikhianati dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada jubah-jubah maha indah yang dilucuti dari hidup kita. Ada hal-hal yang di dalam hidup kita tuh seperti dirampas. Kenyamanan, keamanan, fasilitas, jabatan, nama baik, nama besar, itu mungkin tercoreng oleh fitnahan, oleh dijegal, langkah-langkah kita dijegal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu pasti melukai. Berikutnya yang kemudian yang bisa melukai Yusuf adalah dia dicampakkan ke sumur. Tentunya di sumur kosong itu Yusuf sendirian. Dia mengalami yang namanya kesepian, kesendirian, diperlakukan dengan jahat, ya kan? Nggak ada apa-apa loh. Orang dia disuruh ayahnya menengok keadaan kakak-kakaknya, kok malah dijebloskan ke dalam sumur kering. Itu sangat melukai ya. Tindakannya itu pasti akan teringat di body language atau perlakuan yang kasar kepada Yusuf itu akan
termemori ya, ketika kita diperlakukan dengan kasar itu pasti kita nggak mudah untuk melupakan itu, dan itu termemori karena itu sangat melukai. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf. Dia diperlakukan dengan kasar, dia dijebloskan ke dalam sumur yang kering. Mungkin di sumur itu banyak tikusnya atau ada kecoa atau apa, kita nggak tahu juga ya. Nah, walaupun memang sumur itu nggak berair dan bukan berarti itu Yusuf langsung mati pada saat itu juga, tetapi siksaan secara batin itu juga nggak kalah ngerinya dibandingkan dengan siksaan fisik ya. Ini dua-duanya, fisik dan batinnya tersiksa. Dia sendiri, dia kesepian, mungkin dia berteriak-teriak nggak ada yang nolong, mungkin di situ waktu semakin bertambah, semakin malam dan seterusnya ya kan. Itu tentunya hal-hal seperti ini bisa melukai ya, sesuatu yang sangat traumatis ya. Berikutnya apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf itu dijual. Saya yakin kita semua udah tahu kisah tentang Yusuf itu hafal luar kepala. Sejak kecil kita mendengar cita-cita tentang Yusuf. Kita sering membaca Alkitab tentang Yusuf. Kita sering mendengar Yusuf dikhotbahkan. Kita sering membaca buku tentang Yusuf ya. Yusuf itu dijual, artinya dia sudah nggak dianggap lagi sebagai keluarga, melainkan sudah dianggap sebagai budak karena dia dijual. Ini sangat menyakitkan, namanya sudah dicoret dari kartu keluarga. Kalau zaman sekarang ada kartu keluarga ya, namanya udah dicoret, dianggap nggak ada lagi, dibuang, ditolak. Dan ini semua menyakitkan. Tidak diakui ya, ini sangat menyakitkan. Ketika dia dijual, apakah kakak-kakaknya mencari dia ke Mesir? Apakah menyesal lalu mencari dia, ngajak dia pulang? Nggak ada kayak gitu. Dan itu adalah satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Identitasnya seperti dibuang. Dia seperti dianggap tidak ada. Dia seperti dianggap tidak ada gunanya. Dia seperti dianggap tidak berharga. Ketika dia dijual, dia disamakan dengan 30 keping perak. Ya, padahal SDM manusia itu nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa. Karena apa namanya, hikmat itu melebihi emas dan perak. Jadi kalau manusia itu punya hikmat, itu dibayar dengan emas perak berapapun nggak akan bisa setara, ya kan? Nah, ketika Yusuf dijual, dia harga dirinya nggak ada, namanya sudah dianggap nggak ada, eksistensinya udah dianggap nggak ada. Saya pernah tuh mengalami satu peristiwa yang nggak enak, dan saya doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, Engkau pernah nggak dianggap nggak ada? Gitu. Lucu juga ya isi doa saya ya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau pernah nggak ada gitu. Nah, akhirnya saya diingatkan oleh Roh Kudus satu bagian di alam Alkitab di mana Yesus dalam kandungan. Ketika Maria perutnya udah besar, tetapi tidak ada penginapan. Semua penginapan penuh. Semua penginapan menolak dia. Semua penginapan itu menutup mata terhadap seorang perempuan yang hamil tua yang sudah hampir akan melahirkan. Itu kan berarti mereka sama aja menganggap janin itu tidak ada. Mereka menutup mata, mereka nggak peduli ini perempuan ini mau melahirkan. Nggak ada penginapan yang mau menerima mereka. Akhirnya Yesus pun dilahirkan di kandang, dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Ya, nah kita lihat di sini berarti Yesus itu sudah diperlakukan mengalami penolakan itu sejak dalam kandungan. Bayangkan, ya. Mengalami penolakan sejak dalam kandungan itu dialami oleh Yesus. Jadi kalau kita juga ditolak, kita dianggap nggak ada, kita nggak diperhitungkan, kita dianggap sepi gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yesus pernah mengalami hal itu. Ya, oke, saya lanjutkan share screen di sini. Setelah dijual, apalagi yang dialami oleh Yusuf? Dia dianggap sudah mati. Dari mana kita tahu? Karena waktu kakak-kakaknya pergi membeli gandum sama Yusuf di Mesir, itu Yusuf tanya anggota keluarga mereka gimana, gimana, gimana. Mereka bilang, adik kami udah mati, udah nggak ada. Nggak pakai kata mati ya. Adik kami yang satu lagi sudah tidak ada lagi. Itu kan berarti udah dianggap mati ya kan. Bahkan jubahnya Yusuf itu yang maha indah, dicelupkan sama darah binatang, lalu dibawa ke ayah mereka Yakub, ya, seolah-olah Yusuf itu sudah diterkam binatang buas.
dianggap sudah mati. Walaupun saat itu Yusuf nggak tahu, tapi peristiwa ini tetap terbongkar. Pada saat mereka membeli gandum, Yusuf jadi paham, oh sepeninggalnya aku pergi ke Mesir jadi budak dijual, yang berita yang beredar di kampung halamanku adalah aku sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi itu ya sama saja sudah mati, dianggap sudah mati. Itu sangat menyakitkan. Coba Anda masih hidup, dikatakan sudah mati. Pasti sakit sekali ya. Pasti sakit sekali. Baik. Nah, kita lihat yang berikutnya, apa yang dialami oleh Yusuf, hal-hal yang melukai hidup Yusuf. Berikutnya adalah dia terpisah dari ayahnya. Dia terpisah dari Benyamin adiknya. Padahal dia tidak sempat berpamitan. Dia disuruh ayahnya, dia taat, nggak menyangka itu adalah pertemuan terakhir. Ya, sebelum pada akhirnya 22 tahun kemudian dia bertemu ayahnya lagi. Tetapi ini bisa melukai ya, walaupun dia kan nggak tahu kalau suatu saat akan ketemu ayahnya lagi. Ketika dia terpisah dan nggak bisa kembali lagi, dia terpisah dengan adiknya, dia terpisah dengan ayahnya. Wah, itu benar-benar melukai sekali. Itu sangat melukai, ya. Keterpisahan tanpa bisa berpamitan itu sangat melukai, ya. Dan itu dialami oleh Yusuf. Berikutnya, dia diperbudak. Pasti kita semua tahu ceritanya ya. Dia dijual sebagai budak belian. Lalu oleh para saudagar itu dia dijual lagi di Mesir dan dibeli oleh Tuan Potifar menjadi budaknya. Ya, diperbudak. Jadi dia terpisah dari keluarganya, uh, dia terpisahnya itu bukan karena kematian, bukan karena dititipkan, bukan karena kesibukan, ya. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita itu sangat melukai dan kemudian dia diperbudak. Diperbudak artinya dia eh tadinya anak kesayangan ayah ya, tapi Anda jangan salah ya, walaupun Yusuf itu anak kesayangan, Yusuf tetap menggembalakan kambing domba ya. Coba cari ayatnya, ada. Yusuf itu tetap melakukan tugas-tugas dia sebagai seorang anak. Dia tetap membantu ayahnya menggembalakan kambing domba. Dia walaupun anak kesayangan dia tidak santai-santai, tapi dia diajari tanggung jawab oleh ayahnya. Tapi kita lihat untuk menjadi budak itu beda lagi. Kalau menjadi budak itu tidak dibayar, menjadi orang asing di Mesir, jadi budak nggak digaji, nggak dibayar, kerja rodi, dia dianggap nggak punya harga diri lagi, dia nggak dianggap sebagai manusia, itu diperlakukan seperti binatang kalau budak itu ya, diperlakukan seperti binatang. Berikutnya apalagi yang dialami oleh Yusuf? Dia difitnah oleh Nyonya Potifar. Nyonya Potifar yang kegenitan ya kan, yang kesepian ya kan. Dia memfitnah Yusuf ya. Ketika Yusuf tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sopan karena Nyonya Potifar ini adalah suami dari bosnya. Di situ kita lihat Yusuf itu difitnah, itu juga sangat melukai ya, tidak melakukan kejahatan seks tapi mendapat label penjahat seksual gitu ya. Dia di bisik-bisik orang-orang mungkin di sekitarnya bisik-bisik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, tapi kok melakukan perkosaan, tapi kok melakukan pelecehan kepada istri bosnya lagi, kurang ajar banget dia gitu. Bayangkan itu nggak dia lakukan, tapi itu selalu terngiang-ngiang, tetapi itu selalu dituduhkan. Bahkan pasal itulah yang membuat Yusuf itu masuk penjara walaupun Yusuf tidak melakukannya. Difitnah itu benar-benar nggak enak ya. Kita nggak melakukan sesuatu yang jahat, tapi difitnahkan segala yang jahat. Itu sangat menyakitkan. Nah, berikutnya dia dipenjarakan tanpa alasan. Itu pasti juga sangat menyakitkan ya. Dia tidak bersalah apa-apa, tapi dia dipenjara. Kalau kita lihat di Mazmur, itu tangan dan kakinya dibelenggu ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian nggak begitu dijelaskan tuh kalau dia dibelenggu dipasung. Tapi kalau kita baca di Mazmur, Yusuf itu dibelenggu, Yusuf itu dipasung. Jadi dia nggak, ya memang kalau kita lihat ceritanya Yusuf itu akhirnya menjadi orang kepercayaan, kepala penjara,
diminta oleh kepala penjara untuk mengurusi segala sesuatunya, iya. Tapi saya yakin itu nggak langsung dari awal Yusuf langsung dipercaya. Yusuf itu tetap dipasung sebagai pesakitan di situ, sebagai narapidana, sebagai orang yang dianggap penjahat seksual, ya kan? Tetapi ketika mungkin Yusuf menunjukkan sikap yang baik, setiap perkara kecil, nggak pernah bikin onar di penjara, disitulah dia mulai dipercaya. Bahkan sampai pada puncaknya dia dipercaya oleh kepala penjara itu. Saya yakin kalau dia dipercaya, dia udah nggak dipasung lagi, dia nggak dibelenggu lagi, karena dia sampai bisa memperhatikan juru roti dan juru minuman raja, kan berarti dia bisa beranjak dari selnya, ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini, apalagi yang dialami oleh Yusuf adalah dia dilupakan oleh teman sepenjaranya yang adalah juru minuman raja. Jadi juru roti raja, juru minuman raja mendapat mimpi. Yusuf mengartikan mimpinya itu, dan karena juru minuman raja mendapat arti mimpi yang baik, bahwa dia akan diangkat lagi oleh raja menjadi juru minuman, Yusuf itu berpesan, nanti kalau kamu dibebaskan, nanti tolong ingat aku ya, gini gini gini. Yusuf punya pesan sponsor nih, tapi sampai 2 tahun itu dia nggak pernah perkaranya nggak pernah diusahakan oleh juru minuman. Yusuf udah jelasin, aku ini nggak melakukan apa-apa yang membuat aku bisa masuk dalam kurungan ini, gitu kan. Yusuf ingin nasibnya diperjuangkan oleh juru minuman raja, tapi dia dilupakan. Padahal Yusuf menafsirkan mimpi dua orang ini tepat seperti yang Yusuf tafsirkan. Demikianlah terjadi kepada mereka berdua. Kok bisa-bisanya juru minuman raja ini lupa sama Yusuf? Itu juga menyakitkan. Ada banyak luka di dalam hidup Yusuf. Ya. Nah, sementara saya stop share dulu, saya akan jelaskan bahwa di dalam hidup kita ini banyak luka-luka. Ya, sama seperti saya waktu kecil itu, saya punya banyak borok di kaki saya ya. Di lutut ada borok, di dekat mata kaki ada borok, di apa betis ada borok, di paha ada borok. Pokoknya saya waktu kecil tuh kaki saya bopeng ya karena banyak boroknya kayak gitu, ada bekas-bekas luka hitam-hitam menjijikkan pokoknya ya, mengerikan ya kan. Nah, demikian juga hidup kita itu banyak luka. Ya, mungkin kita pernah dijahatin pemimpin, mungkin kita pernah digosipin yang enggak. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Mungkin kita pernah dihina. Mungkin kita pernah didiskreditkan. Mungkin kita pernah kata-kata kita nggak didengarkan. Padahal itu ternyata terbukti gitu ya. Mungkin kita pernah uh, dijadikan sasaran kemarahan. Mungkin kita pernah dibully. Mungkin kita pernah uh, diperlakukan dengan tidak sopan ya. Mungkin kita pernah dikhianati oleh sahabat sendiri gitu ya. Mungkin kita juga pernah dijegal langkah kita, dicegat oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita juga pernah dirampas. Mungkin kita juga pernah hak kita tidak diberikan gitu ya. Pernah nggak kita ngalami seperti itu ya? Nah, itu semua melukai, dibeda-bedakan, tidak diperhatikan orang tua, diabaikan, ya orang tua sibuk, orang tua punya 1.001 macam alasan untuk mengabaikan kita. Mungkin kita juga pernah eh, mengalami pelecehan, mungkin kita juga pernah apa ya? Tidak diberi kesempatan. Wah, banyak sekali hal-hal yang bisa melukai kita ya. Hidup kita tuh penuh dengan drama-drama. Sama seperti kaki saya waktu kecil tuh banyak boroknya di titik ini, di titik ini, di titik ini, begitu banyak luka. Luka satu belum sembuh, luka yang lain. Kata keluarga saya itu kulit kentang. Kulit kentang itu begitu tipisnya, begitu digaruk aja, jadi borok. Kena nyamuk, digigit nyamuk, jaruk dikit, udah jadi borok gitu, udah jadi luka yang bernanah kayak gitu.
Nah, sama dengan hidup kita. Hidup kita itu begitu rentan terhadap luka, begitu rentan terhadap sakit hati, begitu rentan terhadap apa namanya goncangan, begitu rentan terhadap stres dan depresi. Ya, nah kita harus sembuh karena hidup ini harus hidup yang berarti. Kalau hidup kita luka, kalau hidup kita apa namanya nggak pulih itu ya, akhirnya hidup kita nggak berarti dong. Hidup kita nggak bisa kita nikmati, kita nggak bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Nah, kita lanjutkan kita hari ini ya. Nah, semua hal yang bisa melukai kita itu apa saja? Saya coba daftarkan hal-hal yang bisa melukai kita itu apa saja. Yang pertama, mungkin di antara kita ada yang berusaha digugurkan pada saat dalam kandungan ibu. Ya, kita ini mungkin menjadi orang yang pernah digugurkan, berusaha digugurkan. Itu pasti melukai. Walaupun kita mungkin nggak ingat karena kita masih janin, tapi yang terjadi pada kita itu sebenarnya terekam di memori, namanya memori primitif. Ada di pikiran bawah sadar kita, memori primitif. Ketika kita berusaha digugurkan. Berikutnya mungkin kita berusaha, kita pernah ngalami dibeda-bedakan. Kamu kok udah kayak kakakmu toh? Kamu kok udah kayak adikmu toh? Kamu kok udah kayak tetangga kita itu sih? Kamu kok udah kayak sepupumu toh? Gitu. Itu sangat melukai ya. Berikutnya mungkin ada di antara kita yang ditolak karena sudah banyak anak. Misalnya anaknya udah 7, kita anak ke-8. Itu maaf ya saudara. Itu orang zaman dulu ya. Ditolak karena anaknya udah banyak. Orang zaman dulu itu sampai anaknya 10, 12. Tapi kalau zaman sekarang anak keempat itu udah termasuk banyak kalau zaman sekarang itu. Jangankan anak keempat, anak ketiga aja udah termasuk banyak gitu kan. Jadi karena wah anakku udah 2 kok hamil lagi, kok melahirkan lagi anak ketiga gitu kan. Akhirnya anak ini ditolak. Artinya tidak diperlakukan dengan baik. Karena membuat keluarga itu kayak menjadi malu kayak gitu. Lalu berikutnya, maaf ya saudara. Berikutnya adalah jenis kelamin yang tidak diinginkan. Itu juga bisa melukai. Mungkin kita diharapkan lahir cewek, ternyata cowok. Diharapkan lahir cowok, ternyata cewek. Nah, itu juga bisa melukai, membuat kita merasa tertolak. Berikutnya adalah dilahirkan di usia tua. Itu juga bisa membuat kita terluka. Karena misalnya jarak umur kita dengan kakak kita begitu jauh, orang tua kita yang udah punya anak 3, tiba-tiba muncul anak bonus ya, sering diistilahkan anak bonus. Itu setiap kali ketemu orang, ini anak bonus. Jadi orang tuanya menyembunyikan kalau hamil gitu, malu udah tua kok hamil ya gitu. Ada orang-orang yang seperti itu sehingga anaknya menjadi anak yang tertolak, anak yang terluka karena dia kan nggak salah apa-apa ya. Tuhan memberi anak dalam sebuah keluarga kan harusnya diterima dengan sukacita ya kan. Berapapun usia orang tuanya ya kan. Kadang-kadang seorang anak juga bisa tertolak karena wajahnya yang tidak mirip. Kamu kok tidak mirip papa sih? Kamu kok tidak mirip mama sih? Kok aneh sendiri sih? Saudara-saudara ini semua kulitnya warnanya putih, kamu kok hitam sendiri sih gitu. Kamu kok coklat sendiri gitu ya kan. Atau bahkan mirip. Misalnya menantu sama mertuanya nggak akur. Anaknya ini wajahnya mirip sekali sama mertuanya. Nah, itu juga bisa membuat seorang anak ini tertolak karena selalu kamu tuh mirip ibu mertua jahat. Wah, gitu ya. Akhirnya anak ini menjadi sasaran kemarahan, sasaran kebencian, walaupun orang tua melakukan itu nggak sengaja, nggak sadar kayak gitu. Tapi si anak ini bisa merasa tertolak. Berikutnya adalah dianggap pembawa sial. Ada anak yang lahir, ketika dia lahir itu ada bencana terjadi di keluarga itu, sehingga dia dianggap membawa sial. Akhirnya anak ini selalu dibenci. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu papa meninggal. Gara-gara kamu mama meninggal.
Di hari waktu kamu lahir kakek meninggal, misalnya gitu kan. Nah, itu anak yang dianggap membawa sial itu juga bisa menjadi orang yang tertolak. Berikutnya adalah warna kulit yang tidak diharapkan, seperti yang saya katakan tadi. Ya, semuanya putih kok dia hitam sendiri, misalnya gitu ya. Atau lahir dari pernikahan yang tidak direstui. Ini si istri atau si suami tidak direstui oleh besannya, oleh orang tua, calon mertuanya, sehingga anak-anaknya pun juga menjadi anak-anak yang tertolak karena pernikahan yang tidak direstui oleh keluarga besar. Atau cacat bawaan, mungkin anak ini cacat, dia bisu atau tuli atau Down syndrome atau apa, kita nggak tahu ya. Nah, karena anak ini cacat seolah-olah bikin malu keluarga, sehingga dia mungkin dikucilkan atau mungkin tidak diakui atau dibuang dan sebagainya, itu bisa menyebabkan luka. Berikutnya, orang tua yang selalu bertengkar di hadapan anak itu juga bisa menyebabkan luka karena si anak akan berpikir, papa mamaku bertengkar terus gara-gara aku, gitu ya. Dia akan menyalahkan diri sendiri terhadap sesuatu yang dia tidak perlu bertanggung jawab atasnya. Berikutnya, orang tua bercerai itu juga bisa menimbulkan luka. Ayah ibu tidak bersatu lagi, tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang, bercerai, datang ke pengadilan. Nah, itu juga bisa melukai. Berikutnya adalah status anak haram. Jadi ada anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, mungkin dari istri kedua, dari istri simpanan, dari selingkuhan, misalnya kayak gitu. Sehingga anak ini menjadi anak haram, tapi di Alkitab nggak ada istilah itu. Anak haram ini hanya berlaku untuk masyarakat. Di mata Tuhan kita semua berharga. Entah apapun status kita di keluarga, di mata Tuhan itu kita berharga. Nah, status anak haram ini juga bisa melukai ketika seorang anak itu tidak diakui di masyarakat. Atau perkataan yang kasar. Perkataan dari orang tua yang kasar, yang berteriak-teriak, yang apa memperlakukan dengan tidak lemah lembut kayak gitu ya. Perkataan yang kasar atau perlakuan yang kasar itu juga bisa melukai. Apalagi jadi anak titipan ya, dititipin nenek selama 5 tahun ya, bukan kayak titip sebentar papa mama mau pacaran lagi ya, itu kalau itu nggak apa-apa. Tapi jadi anak titipan artinya orang tua di Jogja, anaknya dititipkan di Salatiga lah, misalnya kayak gitu. Sekolahnya di Salatiga sampai SMA sampai besar ikut nenek. Nah, itu namanya anak titipan. Nah, itu juga melukai menjadi anak titipan itu. Berikutnya dibully oleh teman, itu juga adalah luka-luka yang membuat trauma. Jadi anak-anak yang dibully oleh teman atau Anda pernah mengalami pembulian, itu juga menimbulkan luka. Berikutnya juga faktor fisik yang sering diejek, misalnya pesek, gendut, ipel-ipel, keriting, kriwil, pendek, ya. Sering dikata-katain, ini dasar kamu pendek, dasar kamu keriting, dasar terusnya, misalnya gitu ya. Itu juga melukai. Berikutnya adalah peristiwa yang memalukan dalam keluarga. Itu juga bisa melukai. Misalnya orang tuanya masuk penjara, itu melukai ya. Orang tuanya pernah ditangkap polisi, dijemput paksa, itu melukai ya. Melukai keluarganya, anggota keluarganya, mempermalukan ya. Misalnya orang tuanya pernah di PHK karena korupsi, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang memalukan yang dilakukan oleh orang tua atau oleh anggota keluarga itu juga akan melukai anggota keluarga yang lainnya. Loh, aku nih nggak ikut-ikut mencuri kayak papa kok. Kenapa aku selalu dikait-kaitkan? Aku anak baik kok. Hanya karena papaku mencuri masuk penjara, semua orang memperkatakan aku seperti itu. Nah, itu juga melukai. Ya. Jadi ada banyak hal bisa melukai hidup kita walaupun kasusnya tidak sama persis seperti yang dialami Yusuf. Nah, Yusuf itu kan kurang apa ya ketika dia jadi raja, Mangkubumi di Mesir. Dia punya segalanya. Dia punya segalanya. Untuk apa dia harus apa namanya? Untuk apa dia harus sakit hati kayak gitu? Apakah bisa orang yang punya segalanya itu sakit hati? Apa bisa orang yang punya segalanya itu tetap luka hati? Bukannya dia sudah bisa beli apa saja dengan uangnya? Bukannya kah segala kebutuhannya tercukupi?
Tetap bisa, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya Firaun aja menganggap Yusuf seperti papahnya sendiri. Artinya segala kekayaan Firaun juga menjadi kekayaan Yusuf, dianggap seperti papanya sendiri kok. Hubungan Yusuf dengan Firaun tidak cuma hubungan kerja, nggak cuma hubungan raja dengan bawahannya, tapi Yusuf itu diperlakukan seperti ayahnya. Mungkin Firaun itu lebih tua, tetapi kenapa bisa begitu? Karena mungkin Yusuf itu dengan sifatnya yang sangat pembapaan, sifatnya yang sangat kebapaan, itu Firaun menganggap Yusuf itu seperti ayahnya sendiri. Nah, tetapi Yusuf itu mengalami luka hati. Jadi orang yang kaya raya itu nggak jaminan dia bebas dari luka hati. Orang yang berkedudukan sebagai orang nomor 2 di Mesir seperti Yusuf tidak berarti jaminan bahwa dia bebas dari luka hati. Orang yang punya keluarga yang bahagia, punya istri, punya anak, nggak kurang apa-apa. Belum tentu dia bahagia, belum tentu dia nggak punya luka hati. Kita lihat berikutnya. Ciri-ciri orang yang luka hati itu ada pada Yusuf. Ya, kita bisa lihat bahwa Yusuf itu orang yang luka hati, taunya dari mana? Dari cara dia memberi nama anak-anaknya. Nah, ini kita mau buka ayatnya ya. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Dari cara Yusuf memberi nama anak-anaknya kita bisa tahu bahwa Yusuf itu seorang yang luka hati. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf itu juga manusia biasa. Walaupun sering dikhotbahkan dia mengampuni, tapi dia juga manusia biasa yang sempat pernah mengalami luka. Sebelum dia mengampuni itu dia luka dulu. Siapa bilang dia nggak luka? Orang mengampuni itu karena pernah terluka. Ngapain dia mengampuni kalau nggak pernah terluka, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Seolah-olah di sini dia sudah lupa ya, bisa melupakan ya. Itu kan anak pertama tuh Manasya. Tapi betapa kagetnya anak kedua. Ah ya, dua arti namanya apa? Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Loh, di Mesir tuh dia nggak sengsara kan? Udah jadi mangku bumi, udah jadi orang kepercayaan Firaun, udah jadi orang yang dianggap Firaun ayahnya, dia udah kaya raya, kok masih menganggap Mesir adalah negeri kesengsaraanku. Ini sudah anak kedua loh. Masa kelimpahan sudah terjadi loh. Belum datang masa kelaparan loh. Kok disebut negeri kesengsaraanku? Aneh ya kan? Berarti Yusuf ini mau berusaha sembuh dari luka, tapi dia nggak berhasil. Belum berhasil pada saat itu. Arti nama anak pertama seolah-olah dia udah merdeka. Tapi masuk ke dalam arti nama anak kedua, dia masih menyebut Mesir negeri kesengsaraanku. Kalau dia nggak terluka, harusnya dia menyebut gini dong. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri pembebasanku. Dia kan udah bebas, udah nggak jadi orang hukuman lagi, udah nggak jadi budak lagi. Kok masih menyebut Mesir negeri kesengsaraan? Artinya di nama anak pertama yang seolah-olah dia udah merdeka, tapi ternyata luka itu belum sembuh. Wow. Oke, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh orang yang terluka seperti Yusuf. Yang pertama, orang yang terluka itu adalah suka berpura-pura. Ya, kita lihat kejadian 42 ayat 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya.
Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka. Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Lalu kita lihat lagi Kejadian 43 ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Padahal itu kan ya kan? Dia sebut karena dia belum buka topeng kepura-puraannya. Dia masih pakai topeng kepura-puraan. Sehingga kalau karena dia pakai topeng kepura-puraan, dia ngomong pakai bahasa Mesir, dia pakai penterjemah, dia menuduh kakak-kakaknya mata-mata, dia memanggil Benyamin dengan sebutan anakku, ada adikku ya kan. Nah, hati-hati. Orang yang terluka adalah orang yang suka berpura-pura. Pura-pura sakit lah, pura-pura sedang tertimpa masalah lah, pura-pura inilah, pura-pura itulah, banyak kepura-puraan. Pokoknya hidupnya dipenuhi dengan topeng. Itu adalah tanda orang-orang yang terluka. Berikutnya yang kedua adalah intonasi yang kasar, intonasi yang membentak, intonasi yang tidak sopan. Kita lihat Kejadian 42 ayat 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan, Tuhan. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat. Saya pernah menjumpai orang yang intonasinya nggak pernah bentak, intonasinya nggak pernah kasar. Selalu kalau ngomong tuh halus gitu ya. Selalu kalau ngomong itu nadanya itu nggak pernah tinggi gitu ya. Selalu nadanya itu apa, kayak manis gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya jahat. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Karena dia memakai topeng untuk selalu terlihat halus, selalu terlihat baik, selalu terlihat sopan, gitu, selalu terlihat ramah, nggak pernah intonasinya nggak pernah tajam. Tapi sebenarnya jahat. Kata-katanya itu tajam. Pilihan diksi kata-katanya itu tajam. Perlakuan-perlakuannya itu kasar sebenarnya. Tapi dia pandai membungkusnya dengan manis, kayak gitu. Misalnya nih, misalnya kata-katanya gini. Misalnya mau bilang, ada orang misalnya mau pinjam gitu. Misalnya mau pinjam piring misalnya gitu ya. Gampangnya aja ya. Saya cari contoh yang gampang dimengerti. Ada orang mau pinjam piring itu dia nggak pernah bilang, nggak usah, jangan. Nanti kamu nggak ngembaliin. Nggak usah. Aneh-aneh aja, pinjam orang lain aja. Gitu. Nggak seperti itu. Jawabannya tetap halus. Oh, jangan. Intonasinya memang enak. Oh, jangan. Ya, supaya nggak terjadi lagi. Dulu kan kamu pernah minjam, nggak dikembalikan toh. Halus banget. Emang halus. Tapi tetap aja jahat ada orang pinjem. Dia bisa minjemin kok nggak dilakukan ya kan. Nah kan firman Tuhan berkata, apapun yang bisa kau perbuat untuk sesamamu demi kebaikan, lakukanlah itu. Karena di dunia orang mati nanti kita nggak bisa melakukan itu. Jadi selama kita hidup kita bisa berbuat baik, ya lakukan saja. Nah ketika seseorang tahu caranya berbuat baik, dia tidak melakukan, itu namanya dosa. Dosa itu banyak definisinya. Salah satunya adalah kalau kita tahu apa yang baik harus kita lakukan, nggak kita lakukan, itu dosa. Jadi intonasinya tetap enak, tetap, oh nggak usah ya, daripada nanti kamu nggak mengembalikan lagi seperti dulu. Misalnya gitu. Nggak yang, nggak usah, kamu dulu aja pinjam nggak dikembalikan, no. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Padahal piringnya 100 misalnya, kita cuma minjem 10 aja nggak boleh gitu. Contohnya kayak gitu. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Itu adalah contoh ekstrim. Jadi, tapi ada orang yang seperti itu. Saya punya kenalan orang seperti itu. Jadi,
intonasinya semuanya selalu keren, padahal kata-katanya itu tajam. Padahal pilihan katanya itu adalah apa namanya, nggak manusiawi ya, jahat. Hatinya itu jahat. Nah, sekarang kita lihat ya, intonasi berbicara yang membentak atau kasar ini adalah salah satu atau mungkin seperti yang saya contohkan tadi, intonasinya selalu baik, tapi sebenarnya hatinya itu jahat. Itu adalah ciri daripada orang yang terluka. Berikutnya, yang ketiga, apa yang terjadi dengan orang yang terluka adalah orang yang hidupnya itu suka cari gara-gara. Ya, hidupnya suka cari gara-gara. Suka kalau orang di sekitarnya jadi kacau gara-gara dia. Suka kalau orang di sekitarnya itu jadi amburadul gara-gara dia. Suka banget kalau melihat orang-orang di sekitarnya itu hancur gara-gara dia. Pokoknya dia tuh cari gara-gara deh. Asik gitu loh. Buat dia tuh cari gara-gara itu sebuah hobi gitu loh. Dia melihat orang kelabakan gara-gara dia tuh, wah dia kayak punya kepuasan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Itu adalah orang yang terluka. Kita lihat Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Dia menuduh kakak-kakaknya pengintai. Lalu kakak-kakak ketakutan. Oh, dia tambah seneng. Oh, rasain loh. Gitu kan. Lalu kita lihat Kejadian 44 ayat 1-5. Anda jangan terpengaruh. Karena banyak kali kita itu salah. Mendapat khotbah-khotbah cerita-cerita yang salah. Waktu diceritakan Yusuf mengampuni memang betul. Waktu dikhotbahkan Yusuf mengampuni memang betul. Tetapi proses ketika dia belum mengampuni itu tidak pernah diceritakan, tidak pernah dikhotbahkan, jarang. Sehingga dalam paradigma kita, wah Bu Grace ini kok menuduh Yusuf seperti itu. Padahal Yusuf itu orang yang baik. Ya betul. Pada akhirnya di pasal yang tertentu itu Yusuf benar-benar mengampuni. Tapi sebelum itu dia sempat menunjukkan loh ciri-ciri orang yang terluka. Kejadian 44 ayat 1-5. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Ya ini kita tahu ceritanya ya. Dia bikin gara-gara dengan gandumnya Benyamin. Di gandumnya Benyamin diisi pialanya dia. Pada akhirnya Benyamin seolah-olah akan dihukum. Dia ingin lihat reaksi kakak-kakaknya seperti apa. Karena dia paham, pasti yang disayangi oleh papanya setelah dia pergi adalah Benyamin. Yang lebih disayangi karena mereka berdua ini anak dari istri yang dicintai. Berikutnya, menekan orang lain. Wah, ini yang dilakukan oleh orang yang terluka ya. NPD. Menekan orang lain. Kita lihat ya. Lucu sekali ya. Kejadian 42 ayat 12. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Wah, pastikan ya kakak-kakaknya takut ada di negeri asing beli gandum dituduh mata-mata ya kan. Pasti tertekan, mereka pasti ketakutan ya kan. Ayat 14, lalu kata Yusuf pada mereka, sudahlah, seperti yang telah aku katakan padamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dia jelas tahu ya kakak-kakaknya itu cuma beli gandum. Tapi selalu dikatakan pengintai, pengintai, pengintai. Oh, tunjukkan adikmu yang bungsu itu bawa sini. Ya kan? Menekan orang lain. Itu yang terjadi pada orang-orang NPD, orang-orang yang terluka ya kan. Nah, kenapa mereka menekan orang lain? Karena pada saat menekan orang lain itu mereka kayak punya kepuasan kayak gitu. Kayak kayak mengalami kepuasan gitu ya. Nah, kita lihat. Tidak mudah percaya pada orang lain. Ini yang terjadi dengan Yusuf ya. Kejadian 42 ayat 16. Kejadian 42 ayat 16.
Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Jadi dia itu nggak percaya kalau Benyamin masih hidup. Dia itu kayak menaruh kecurigaan kepada kakak-kakaknya seolah-olah apa benar Benyamin masih hidup? Ya, jangan-jangan Benyamin juga kamu jual. Jangan-jangan Benyamin kamu bunuh. Jangan-jangan Benyamin ada di Mesir ini cuma aku belum ketemu dia gitu ya. Jangan-jangan kalian juga menjual Benyamin sampai Benyamin juga sebenarnya ada di negeri yang sama dengan aku. Ini hanya aku aja yang nggak ketemu. Alkitab memang nggak mencatat kata-kata Yusuf seperti itu. Tetapi kalau dia maksa kakak-kakaknya harus datang bawa Benyamin itu sebenarnya ada rasa tidak percaya karena Yusuf kan berkata kayak gini nih. Apakah benar? Dan jika tidak, nah dia meragukan. Orang yang terluka itu tidak mudah percaya pada orang lain. Tidak mudah memberi kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak mudah mendelegasikan tugas pada orang lain. Semua dikerjakannya sendiri. Ya, apa yang dilakukan oleh orang yang terluka? Yang keenam, dia memenjarakan kakak-kakaknya. Kita lihat Kejadian 42 ayat 17. Yusuf itu sempat memenjarakan kakak-kakaknya selama 3 hari loh. Kita lihat ya, Kejadian 42 ayat 17. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Yusuf mungkin kasih percobaan, coba rasain di penjara. Kalian kan nggak tahu kalau setelah menjual aku ke sini, aku sempat masuk penjara. Kalian kan nggak paham. Coba kalian cicipin, ya. Alkitab nggak menulis berapa lama Yusuf ada di penjara. Mungkin perkiraan saya bisa aja 3 tahun. Lalu Yusuf, 3 tahun ini diberi dipersingkat menjadi 1 tahun diwakili 1 hari. Mungkin gitu ya. Coba deh. Tapi yang jelas Alkitab menulis juru minuman itu melupakan sampai 2 tahun. Artinya Yusuf di penjara lebih dari 2 tahun. Karena kan nggak langsung juru minuman itu menceritakan mimpinya. Butuh waktu ya kan. Untuk bisa percaya sama Yusuf kan. Nah, Yusuf memenjarakan. Mungkin kita nggak pernah ya. Bagi orang terluka benar-benar menyeret orang ke penjara itu mungkin kita nggak pernah. Tapi memenjarakan ini bisa dalam arti luas. Membatasi, membunuh potensi, menjatuhkan nama baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat. Dia akan mengancam kalau dia itu dibohongi. Nah, dia ini bisa melakukan pengancaman gitu ya. Kita lihat Kejadian 42 ayat 20. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Wih, seorang mangkubumi Mesir berkata-kata mati, itu berarti benar-benar kalau sampai mereka beli gandum lagi nggak bawa Benyamin, Yusuf siap membunuh mereka. Itu artinya Yusuf mengatakan jangan sampai kamu bohong. Kalau sampai kamu bohong, kalian akan mati ya kan. Wah, nggak main-main ini. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang terluka, dia membalas dendam. Kita lihat Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Yusuf benar-benar menyuruh Simeon itu dibelenggu, tapi harus di depan mata mereka. Seolah-olah Yusuf mau balas dendam. Coba rasain, dulu kan kalian menjual aku. Waktu kalian menjual aku kan aku dibelenggu di depan mata kalian semua. Kalian menginjak-injak harga diriku. Coba sekarang kalau Simeon dibelenggu di depan mata kalian. Bagaimana perasaan Simeon? Bagaimana perasaan kakak-kakak yang lain? Mungkin Yusuf bilang kayak gitu di dalam hatinya. Dia ingin orang-orang itu mengalami seperti yang dia alami. Dia ingin orang-orang itu mencicipi apa yang pernah dia alami. Hal-hal yang tidak enak. Di penjara lah, dibelenggu lah, diperlakukan dengan kasar lah. Kayak gitu. Nah, kita lihat berikutnya. Berpura-pura baik padahal dendam. Ya, kita lihat Kejadian 43 ayat 23.
Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawa kepada mereka. Ini kelihatannya baik loh. Kelihatannya baik ya kan. Dia mengundang mereka makan ya kan. Dia apa namanya membebaskan Simeon ya kan. Uangnya untuk pembelian itu dikembalikan ya kan. Oke, uangnya untuk beli itu dikembalikan gitu ya, seolah-olah dia baik. Padahal dia itu sebenarnya dendam. Dari mana kita tahu? Karena Yusuf melepaskan pengampunan ke kakak-kakaknya itu baru di pasal 45. Tapi ketika Yusuf melepaskan Simeon, menerima ini mereka dengan baik, kasih mereka pesta-pesta, makan-makan, Benyamin dapat 5 kali lebih banyak. Itu sebenarnya adalah masih pura-pura dia ingin memperlakukan Benyamin dengan baik. Tapi kan aneh kalau cuma Benyamin aja. Jadi semuanya diundang makan. Jadi sebenarnya dia masih dendam. Seolah-olah aja baik, padahal enggak, dia jahat. Dia masih masih dendam, belum mengampuni. Nah, lalu dia pandai membuat skenario untuk mencari bukti. Jadi orang yang NPD ini, orang yang terluka ini, orang yang belum sembuh ini ya, yang dia lakukan itu adalah dia pandai membuat skenario-skenario untuk mencari bukti lah, untuk mencari gara-gara lah, untuk mencari ini dan itulah. Pokoknya dia cari perhatian deh, ya kan? Kita tahu semua itu ceritanya dia biarkan kakak-kakaknya beli gandum, dia taruh pialanya di karung gandumnya B-nya. Sehingga itu menjadi suatu prahara. Sehingga itu menjadi satu bukti. Coba kalau Benyamin berbuat salah, tak bikin gara-gara, itu kakak-kakaknya bela nggak? Dia hanya ingin tahu. Gitu. Nah, bagaimana cara menyembuhkan luka? Saya masih ada waktu 25 menit. Bentar saya lihat dulu ya. Bagaimana cara menyembuhkan luka? Saya rasa cukup ini waktunya. Yang pertama, lepaskan pengampunan. Kalau Anda ingin hidup Anda 38 aspek dalam hidup Anda ini Anda mencapai kebahagiaan, kita harus lepaskan pengampunan. Saya geli kalau ngajar ini. Ingat seseorang. Kita lihat ya, Kejadian 45 ayat 2 sampai 3. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Disinilah Yusuf melepaskan tangisan pengampunan. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita ini merdeka sembuh dari luka adalah membuang topeng kepura-puraan. Mungkin kita berpura-pura melakukan manipulasi, tidak jujur, tidak berintegritas, bikin drama-drama, cari perhatian orang, cari belas kasihan, pura-pura sakit lah, pura-pura ini, pura-pura itu, ya kan? Buang itu semua, buang topeng kepura-puraan. Yang ketiga adalah kita perlu belajar melihat setiap peristiwa dari kacamatanya Tuhan. Jangan dari sudut pandang kita, jangan dari POV kita sendiri, point of view kita. Tapi kita harus melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak enak, termasuk ketika kita diperlakukan tidak adil, termasuk ketika kita didiskreditkan, ketika kita ditipu, ketika kita mungkin diperlakukan tidak ramah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, segala macam luka-luka dalam hidup kita. Yuk kita memandang dari kacamatanya Tuhan. Yuk kita melihat dari hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita ini berproses. Yuk kita lihat Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membacak atau menuai.
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf mulai paham. Yusuf menyampaikan ke kakak-kakaknya, kalian gak usah nyesel lah kak jual aku ke sini. Tahu nggak? Ini semua Tuhan izinkan kak. Ini kalau saya ganti pakai kata-kata saya sendiri ya. Ini semua Tuhan izinkan supaya apa kak? Supaya aku mendahului kakak. Supaya kakak semua terpelihara nggak mati di musim kelaparan ini. Ayo kita lakukan tiga hal ini. Melepaskan pengampunan, membuang topeng kepura-puraan, melihat dari kacamata Tuhan. Supaya kita bisa merdeka dari setiap kepahitan. Supaya kita bisa sembuh dari luka-luka kita. Supaya kita menjadi pribadi yang pulih. Ya, seperti itu. Baik. Apa hasilnya ketika kita sembuh dari luka? Satu, kita bisa memandang jauh ke depan. Karena setelah titik tadi di ayat 8, Yusuf menyuruh kakak-kakaknya kembali untuk membawa papahnya datang ke Mesir. Untuk tinggal di Goshen. Orang yang sembuh dari luka bisa memandang jauh ke depan. Memandang hari-hari yang masih ada di depan kita, yang masih panjang. Berikutnya, apa hasilnya ketika kita sembuh dari luka? Yusuf akhirnya bisa memeluk Benyamin. Benyamin artinya anak tangan kananku yang mendatangkan bahagia. Kalau Yusuf tidak mau mengampuni, dia tidak mengaku siapa dia, nggak mungkin dia bisa peluk Benyamin. Sedangkan Benyamin aja dipanggil anakku. Sedangkan kasih makan Benyamin 5 kali lipat lebih banyak aja harus di depan kakak-kakaknya. Dia masih harus berpura-pura ya kan. Ketika seseorang sembuh dari luka, dia bisa memeluk yang namanya kebahagiaan. Jelaslah, orang yang terluka itu senyumnya tipis, senyumnya templean, tempelan aja, ya kan? Tidak ada kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Berikutnya adalah memiliki hubungan yang pulih. Ketika Yusuf akhirnya juga memeluk kakak-kakaknya satu persatu dan menangis, ya kan, ayat 15. Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Jadi ada hubungan yang pulih karena dikatakan sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Untuk mendapatkan hubungan-hubungan yang beku, hubungan-hubungan yang rusak, untuk mendapatkan hubungan-hubungan itu kembali pulih, kita harus sembuh dari luka, memutuskan untuk mengampuni. Berikutnya, karena Yusuf mengampuni, maka mereka mendapatkan Goshen. Coba kalau Yusuf nggak mengampuni, dia akan lapor sama Firaun yang menganggap dia sebagai ayahnya. Firaun, kamu jahat. Mereka dulu jual aku ke Mesir. Aku marah sama mereka. Kita bunuh saja mereka, ya kita bantai. Pasti mereka datang kedua kali dibantai. Tapi karena Yusuf mengampuni, maka Firaun juga responnya positif. Firaun memberikan tanah Goshen, tanah yang terbaik loh, Goshen itu. Ya. Apalagi hasilnya ketika Yusuf memutuskan untuk sembuh dari luka. Apalagi akibatnya ketika Yusuf memutuskan untuk mengampuni. Apa akibatnya ketika Yusuf memutuskan untuk melepaskan pengampunan? Dia bisa bertemu dengan ayahnya. Dan itu sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Ayahnya udah tua ya kan. Mereka sudah terpisah selama 22 tahun lamanya. Padahal dia aja dilahirkan oleh orang tuanya, ayahnya itu ketika ayahnya udah tua. Jadi ayahnya udah semakin tua. Nanti ya ada matematika Alkitab, kita akan lihat angka-angkanya. Jadi itu sesuatu hal yang Yusuf nggak pernah pikirkan. Makanya dia berkali-kali nanya sama kakak-kakaknya, apakah ayah kalian masih ada? Apakah ayah kalian masih hidup? Kakak-kakaknya, oh papa kami masih hidup. Tapi Yusuf nggak pernah ngancam, bawa papamu ke sini. Kalau enggak kalian mati. Nggak pernah. Yang diancam cuma perkara Benyamin. Bawa adikmu yang bungsu itu ke sini. Supaya ternyata kamu benar atau enggak. Kalau kamu nggak benar, bohong, mati. Kenapa Yusuf kok tidak pernah membuat ancaman tentang ayahnya? Karena
Yusuf juga mungkin nggak nyangka kalau ayahnya itu masih hidup. Mungkin loh ya, ini nggak ada ayatnya, ini hanya penafsiran saya. Nah, berikutnya yang keenam, mereka sekeluarga besar bisa terhindar dari bahaya kelaparan. Ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita merilis, ketika kita apa namanya memutuskan untuk pulih, memutuskan untuk mengampuni, disitulah kita terluput dari satu bahaya. Mungkin bahaya sakit penyakit, mungkin bahaya kegagalan rumah tangga, mungkin kutuk kegagalan, ini itu ada banyak ya yang terjadi dalam hidup kita terhindar. Berikutnya yang ketujuh, mengalami kelimpahan tanpa batas. Jangan dianggap kelimpahan itu hanya materi loh ya, Bapak Ibu Saudara. Kelimpahan tuh sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu juga kelimpahan dalam hidup kita. Karena kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Tindakan Yusuf. Tindakan Yusuf tuh gimana sih? Saya jelaskan dulu ya. Bangsa Mesir kehabisan gandum. Lalu di masa kelaparan mereka beli pakai uang, dapat gandum. Uangnya habis, gandumnya juga habis. Mereka beli pakai ternak. Ternak mereka diuangkan, dianggap berapa, dapat berapa gandum. Lama-lama ternak mereka juga habis. Lalu mereka jual diri. Dirinya dianggap berapa, apa mata uang Mesir berapa ya waktu itu, mata uangnya berapa, dapat berapa gandum. Lama-lama gandumnya habis lagi, orang itu kelaparannya 7 tahun tuh nggak sebentar ya kan. Ya lama-lama gandumnya habis. Akhirnya mereka tanah-tanah mereka dijual jadi milik Firaun. Artinya Firaun tuh memiliki seluruh Mesir, mulai dari tanahnya, tanah penduduknya itu jadi tanahnya dia. Uang-uang penduduknya itu jadi uangnya dia. Bahkan penduduknya itu semua menjadi miliknya. Kekayaan tanpa batas nggak bisa dihitung lagi. Karena yang bikin nggak bisa dihitung, kalau tanah masih bisa dihitung harganya. Tapi kalau orang ya kan, orang Mesir itu diganti dengan gandum, berapa harga orang Mesir? Satu aja kita nggak bisa ngitung, apalagi itu kalau jutaan ya kan. Nah, kalau Firaun masuk dalam kelimpahan tanpa batas, padahal Yusuf dianggap sebagai ayahnya, pasti Yusuf juga kecipratan dong. Pasti Yusuf hubungannya nggak cuma Firaun dan pegawainya loh ini. Yusuf ini dianggap ayahnya tadi ayatnya. Disitulah kita akan mengalami Mazmur 133. Ketika kita duduk dengan rukun, Tuhan memerintahkan berkatnya itu turun. Ya. Sembuh dari luka adalah suatu kunci untuk kita ini mengalami hidup di dalam tudung berkat. Bagaimana kita ini mungkin dilukai oleh pasangan, oleh anak, oleh suami, oleh mertua, oleh orang tua, oleh adik-adik, oleh menantu, oleh cucu, oleh rekan kerja, oleh rekan pelayanan, oleh bos kita, oleh para pemimpin. Banyak kali kita mengalami luka. Nomor satu, lepaskan pengampunan. Nomor dua, buka topeng kepura-puraan. Nomor tiga, melihat segala peristiwa tidak enak terjadi itu dalam kacamatanya Tuhan. Tanpa pengampunan, kita nggak mungkin duduk dengan rukun. Nah, kalau kita tidak duduk dengan rukun, embun Tuhan itu nggak akan mungkin turun. Nah, kepahitan atau luka hati yang belum sembuh itu akan menjadi penghalang sehingga berkat Tuhan nggak bisa turun dalam hidup kita. Baik, jangan sampai ada penghalang untuk doa-doa kita dijawab Tuhan. Bahkan di perjanjian baru dibilang suami yang tidak mengasihi istrinya doanya akan terhalang. Nah, lalu ada ayat mengatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Lalu kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Nah, kalau kita nggak diampuni ya bagaimana mungkin bisa hidup dalam hukum keselamatan ya. Baik, saya senang sekali bisa menyelesaikan pengajaran hari ini tentang luka itu telah sembuh. Nah, minggu depan kita masih belajar tentang Yusuf. Pokoknya kalau yang gambar hidup ini harus berarti gambar jam, itu
yang paling tepat tokoh Alkitabnya di Alkitab adalah Yusuf. Kenapa begitu? Karena karena saya teliti di Alkitab, Yusuf itu adalah tokoh Alkitab yang umur-umurnya, waktu-waktunya itu semuanya tertulis dengan lengkap. Ada orang lain yang tertulis pada saat dia jadi raja umur berapa kayak Daud. Dia mati umur berapa ada. Tapi diurapi jadi raja nggak ada umur berapa. Tapi kalau Daud lengkap. Sorry, Yusuf itu lengkap. Kapan dia bermimpi, kapan dia jadi mangkubumi, kapan kakak-kakaknya datang, kapan papanya datang, kapan papanya mati, kapan dia mati, dari dia lahir sampai mati itu umur-umurnya itu lengkap semuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup itu harus berarti dengan gambar jam, artinya hidup itu bukan soal lama atau sebentarnya, tapi hidup itu adalah setiap detiknya kita isi dengan hal-hal berarti. Termasuk kita istirahat untuk kesehatan kita, itu juga berarti karena untuk menjaga kesehatan kita perlu istirahat juga. Jadi bukan berarti hidup yang berarti 24 jam dipakai itu kerja terus, pelayanan terus. Enggak seperti itu. Karena kita udah belajar yang timbangan hidup itu harus seimbang. Seperti itu materi kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kelas aspek kehidupan malam hari ini. Engkau beri hambamu terus kesehatan dan semangat untuk mengajar. Berikan hambamu hikmat untuk terus ada di dalam pelayanan pengajaran ini. Biar setiap orang yang terbelenggu oleh kepahitan, terbelenggu oleh luka hati, boleh dibebaskan dan dimerdekakan. Sehingga kami boleh memutuskan untuk mengampuni dan hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan oleh anugerah, oleh sukacita, oleh kebenaran, oleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami ingin duduk rukun karena di situ Engkau perintahkan berkat turun. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.